Coba kita tes ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita lagi kedatangan satu buah Yamaha Mio ya. Dengan keluhan ini motor nggak bisa hidup. Oke, seperti apa kita coba tes dulu ya. Oke. Mesin nggak mau ngangkat ya, dan di sela juga sama. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi mesin nggak mau ngangkat, starter juga nggak mau ngangkat, di sela juga nggak mau ngangkat. Dan barangkali teman-teman ada yang mengalami hal tersebut seperti ini, pantengin terus ya videonya. Gagal fokus ya, pantengin dulu. Nanti akan kita cek dari mulai satu persatu semua ya. Kenapa ini motor di mesin nggak bisa hidup ya. Kita akan Oke, untuk bensinnya masih ada, masih banyak ya. Bensinnya masih banyak. Langsung mau kita coba tes, kita lihat atau kita coba cek businya ya, seperti apa. Siap, bisa teman-teman lihat. Ini businya udah warna hitam seperti ini. Ini menandakan bahwa ada pembakaran yang nggak beres ya. Untuk pengapiannya teman-teman. Oke. Apinya ada. Ya. Apinya ada. Kita akan coba tes kompresinya ya, teman-teman. Oke, tadi setelah kita coba cek kompresi ya, kita tutup pakai jari, lalu kita sela. Itu kompresinya sempat gede ya, sempat kencang, tak kayak gitu sekali doang. Tapi seterusnya itu keplos gitu ya, ngempos ya, nggak ada tekanan, ada cuman kecil ya. Jadi ini mau kita coba ditembak dulu menggunakan oli ya, kita tembak. Oke, ini cara menembaknya seperti ini. Ya, bisa pakai selang, bisa pakai sedotan, bisa, yang penting intinya bisa masuk ke bagian bisa menjangkau ke bagian lubang busi ya. Jadi kita masukin oli ke lubang busi teman-teman, itu namanya nembak ya. Oke, setelah kita masukkan oli di bagian lubang busi, kita sela-sela dulu ya. Ingat, kontaknya jangan dihidupin, tapi di-off-in dulu kontaknya, takutnya nyetrum ya. Jadi matiin dulu kontaknya, kita tutup lagi pakai jari ya, sambil kita sela. Oke teman-teman, terdengar ya suaranya kencang, tidak seperti awal ya. Itu berarti ciri-ciri kompresi bocor ya. Jadi kita masukin oli, kita tutup pakai jari, kita sela ya. Kalau normal terdengar suara seperti itu, seperti tadi ya, kencang. Lalu kita sela-sela terus sampai olinya agak berkurang ya. Oke, setelah kita kompak-kompak, kita sela-sela seperti tadi, lanjut kita mau pasang lagi businya. Tapi jangan langsung dipasang dulu ya, businya dibersihin dulu teman-teman ya. Oke, untuk businya udah kita bersihkan tuh, teman-teman lihat sendiri ya, udah bersih. Jangan lupa diolesin gemuk dulu bagian sininya ya, biar lebih awet untuk ulirnya, biar nggak gampang selek ya teman-teman. Dan usahain pemasangan busi kita nggak usah buru-buru ya, nggak usah terlalu buru-buru. Kita masukkan dulu pakai tangan, lalu kita putar-putar ya sampai benar-benar keputar ya. Jangan langsung pakai kunci ya teman-teman, karena sangat berbahaya kalau langsung pakai kunci ya. Takutnya dia posisinya belum lurus, masih belok, terus kita kencangkan menggunakan kunci ya, kan kita nggak bisa ngerasain ya, nanti akan timbulnya akan selek bagian ulirnya. Jadi kita pastikan dulu pakai tangan. Oke, lalu bagian sini kita bersihkan. Dan sebenarnya ini
bagian cok businya udah nggak layak pakai ya, terutama bagian sininya ini udah somplak dan bagian sini juga udah pada retak ya. Ini gampang kemasukan air, tapi nanti untuk ini kita konfirmasi dulu ke yang punya motornya ya. Kita nggak bisa langsung sembarangan ganti-ganti aja ya, takutnya si pemilik lagi nggak punya duit atau gimana ya kan, kita nggak tahu ya. Oke, jadi kita jangan langsung main buru-buru kita ganti ya. Jadi kita konfirmasi dulu aja, yang penting motor sudah hidupin dulu ya. Nanti kalau untuk penggantian spare partnya kita konfirmasi dulu. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, kita pasang kembali ya. Putar ke kanan seperti mengencangkan baut. Oke, dirasa sudah kencang. Kita pasang kembali untuk cok businya. Oke, coba kita tes ya. Oke, alhamdulillah motor sudah hidup kembali ya, udah bisa hidup. Dan kalau seandainya ngebul kayak itu tadi ya, kenapa itu ngebul? Teman-teman gak usah panik dulu ya, bang. Kok ngebul? Karena tadi kok nggak ngebul gitu ya. Ini saya jelaskan di sini ya, karena tadi kan kita sistem tembak ya, sistem tembak dari lubang busi. Jadi otomatis kita itu memasukkan oli ke ruang bakar ya, ke ruang bakar. Jadi teman-teman gak usah panik kalau ini ngebul ya, karena memang masih ada oli yang tadi kita masukin itu masih belum hilang semua, ya. Nah, jadi ngebul. Tapi nanti kalau setelah kita pakai ya, nggak lama lah, paling juga sehari, kita nggak nyampe sehari bahkan ya, kalau kita buat agak jarak jauh dikit, dia udah ngebulnya udah hilang kok, udah kering, karena oli yang tadi kita masukkan ke bagian lubang busi itu udah nggak ada ya. Beda lagi, tapi kalau seandainya memang sehernya udah baret atau seal clamp-nya udah bocor, itu bakal ngebul terus-terusan ya. 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai seminggu masih ngebul, berarti memang itu bukan karena dari akibat oli yang kita masukkan, tapi dari seher ya, bisa dari seal clamp, bisa. Oke, jadi paham ya di sini teman-teman. Kalau ada yang nanya, bang lah kok kenapa dimasukin oli sih gitu kan. Oke, di sini saya jawab ya. Jadi kenapa saya masukkan oli, karena satu, kompresi ya atau bagian klep yang seperti payung ya, yang atas bawah itu udah nggak rapet teman-teman ya, udah nggak rapet, udah ada bocor. Nah, kalau oli dia kan kental ya teman-teman, kental, dia tuh kental. Jadi secara tidak langsung dia tuh membantu merapatkan tutup, antara buka tutupnya klep in-X-nya ya. Jadi dia bisa lebih rapat. Nah, dan nanti kan akan ikut terbakar berbarengan dengan si bahan bakar yang terbakar oleh busi ya. Jadi oli itu akan terbakar, akhirnya akan membuat menjadi seperti kayak kerak lah ya, kerak. Jadi menutup bagian ruangan mana yang tadinya itu ada celah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kenapa barangkali teman-teman masih bingung, bang kok masukin oli gini-gini. Nah, itu saya jelaskan seperti itu ya. Kalau teman-teman nggak mau dimasukin oli kayak gini, bongkar mesinnya ya, dibongkar, terus bagian klepnya disekir lagi ya. Tapi kalau masih bagus klepnya ya, kalau masih tebal. Tapi kalau seandainya klepnya udah agak tipis, mending lebih baik diganti aja ya. Dan itu juga kan memakan biaya yang lumayan cukup besar ya, untuk turun mesin. Kan masuknya turun mesin walaupun cuman hanya ganti klep, karena dia tetap menurunkan mesin, dan biaya itu tetap jasanya itu tetap kita hitung turun mesin ya. Dan tahulah teman-teman itu pasti pada tahulah jasa turun mesin itu berapa ya. Ini nggak bakal kuat lama ya, dengan cara ditembak seperti ini biasanya nggak kuat lama ya. Pasti nanti akan pemakaian berbulan 2 bulan lah, pasti akan mati lagi dan akan ngempos lagi. Dan kalau udah terjadi keseringan terjadi seperti itu, mending teman-teman siapin dananya buru-buru ya. Ini siapin dananya buru-buru buat turun mesin. Oke, jadi keterangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.